Pernah gak sih ngerasa rutinitas pagi kita tuh butuh semacam booster spiritual? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar tuntas bedanya syuruk dan duha, serta gimana caranya ngubah pahala sholat kita jadi selevel ibadah haji. Ya, bener banget, level haji lo. Siapin fokus kalian, karena bahasan dari kajian Ustadz Dr. Ariful Bahri di Masjid Nabawi ini bakal ngubah total cara kita ngelihat waktu subuh selamanya. Oke, kita langsung masuk aja nih. Pertanyaan terbesarnya, emang bisa kita beneran dapat pahala segede ibadah haji tiap pagi? Bahkan sebelum kita sempat sarapan atau minum kopi? Kayaknya mustahil banget kan? Ibadah haji itu kan butuh biaya ratusan juta, antriannya bertahun-tahun, belum lagi capek fisiknya. Tapi, gimana kalau ternyata ada jalan tol jalur langit yang disiapin khusus buat kita? Mari kita lihat apa kata sumber kajian kita. Eits, ini bukan sekedar kiasan atau hiperbola ya. Ustadz Ariful Bahri ngutip langsung jaminan dari Rasulullah. Bener-bener negasin kalau pahalanya itu sama persis dengan haji yang sempurna. Coba perhatiin deh pengulangannya. Sempurna, sempurna, sempurna. Diulang sampai 3 kali. Ini buat ngeyakinin kita kalau pahala ini tuh beneran utuh. Tapi ya jelas, hadiah sekelas ini nggak mungkin kita dapat cuma dengan rebahan sambil scroll HP kan? Bagian pertama, 6 syarat ketat sholat syuruk. Ganjaran raksasa pasti butuh disiplin tingkat tinggi. Kita lihat apa aja syarat wajib buat ngebuka kunci pahala ini. Nah, ini dia checklist kronologisnya, harus urut ya. Pertama, sholat subuh berjamaah. Kedua, nah ini yang paling sering bikin kita goyah karena ngantuk, kita harus tetap duduk di tempat sholat. Ketiga, isi waktu duduk itu dengan zikir atau baca Al-Quran. Keempat, wudhu harus tetap dijaga alias nggak boleh batal. Kelima, sabar nunggu sampai matahari terbit, plus tambahin waktu aman sekitar 5-10 menit. Dan keenam, tutup dengan eksekusi sholat sunnah 2 rakaat. Jadi ini benar-benar sebuah sistem yang berurutan dan terukur banget. Jadi poin paling krusialnya tuh gini, sistem ini nggak nerima kompromi. Kalau kita ngelewatin satu aja dari 6 syarat ketat tadi, misalnya nih, kita nggak sengaja batal wudhu dan harus ke toilet, atau kita pindah tempat duduk, ya target pahala haji sempurna itu langsung lepas. Menggiurkan banget emang, tapi bener-bener nguji ketahanan fisik dan mental kita di pagi hari. Bagian kedua, beda syuruk dan duha. Terus, kalau gagal satu syarat gimana dong? Masa sia-sia nunggu dari subuh? Tenang aja. Agama kita tuh ngasih jaring pengaman yang luar biasa. Coba perhatiin perbandingannya di sini. Di sebelah kiri kita punya sholat syuruk. Syaratnya emang super ketat, rutenya nggak boleh putus sama sekali, tapi hadiah puncaknya pahala haji sempurna. Nah, di sebelah kanan kita punya sholat duha. Kondisinya jauh lebih fleksibel. Kita boleh beranjak, boleh mandi dulu, dan hadiahnya adalah penggugur dosa-dosa. Dua-duanya ada di waktu yang beririsan, tapi beda kelas aja, tergantung seberapa kuat kedisiplinan kita dari subuh tadi. Logika simpelnya tuh begini, waktunya sama, tapi syaratnya yang beda. Syuruk dan duha ini beroperasi di jendela waktu pagi yang sama. Kalau kita berhasil memenuhi 6 syarat ketat tadi, sholat 2 rakaat kita sah jadi syuruk. Tapi, kalau ada satu aja yang meleset, misal kita milih pulang dulu ke rumah abis jamaah di masjid, otomatis sholat kita saat itu turun kelas jadi sholat duha. Tapi jujur aja ya, turun kelas di sini tuh tetap aja sebuah kemenangan yang luar biasa besar buat kita. Bagian ketiga, duha sebagai penggugur dosa terbaik. Kita fokus sebentar ke opsi turun kelas ini, yang ternyata justru jadi semacam detox spiritual buat keseharian kita. Ada satu wawasan yang dalam banget dari Imam Syafi'i di kajian ini. Beliau bilang, nggak ada ibadah sunnah yang paling top buat ngehapus dosa, apalagi buat kita-kita yang emang banyak salahnya ini, kecuali sholat duha. Ibaratnya ini tuh eraser atau penghapus pamungkas. Jadi kalau pagi kita nggak cukup sempurna buat tembus pahala haji via syuruk, kita secara otomatis dapat pembersihan spiritual jalur VIP via duha. Benar-benar win-win solution banget kan? Nggak ada ruginya sama sekali. Malah, kedudukan duha ini punya ikatan emosional yang kuat banget, sampai punya nama khusus Sholatul Awwabin. Awwabin itu artinya orang-orang yang selalu datang, kembali, dan bertobat ke Allah. Jadi pas kita sholat duha, kita tuh kayak lagi ngedeklarasiin, "Ya Allah, hambamu ini mungkin sering banget salah, tapi hamba selalu milih jalan buat pulang ke Engkau." Ini bukti kalau duha tuh praktek yang super vital buat ngejaga kebersihan hati kita tiap harinya. Bagian keempat, cara memulai rutinitas pagi. Teorinya udah hafal nih, sekarang prakteknya gimana biar nggak kalah sama rasa kantuk? Dari materi yang kita bedah, ada satu tips emas nih.
Cara paling absolut buat ngisi waktu nunggu dari baris subuh ke matahari terbit itu adalah baca Al-Quran. Kenapa gitu? Karena Al-Quran itu sendiri namanya adzikr. Jadi zikir yang paling level dewa, ya baca atau ngapal Quran. Plus, dengan sibuk ngebaca, mata kita otomatis bakal melek terus, wudhu aman terkendali, dan syarat suruh kita langsung terkunci rapat. Oke, kita rangkum. Ini dia checklist rutinitas pagi kali win-win solution kita. Boleh banget di screenshot nih buat pengingat. Pertama, sholat subuh jamaah. Kedua, stay di tempat, jangan beranjak, dan baca Al-Quran. Ketiga, tunggu sekitar 5-10 menit setelah matahari terbit. Keempat, berdiri dan kerjain sholat sunnah 2 rakaat. Berhasil tanpa cacat? Selamat, Anda menangin pahala haji sempurna. Ada yang meleset? Tenang, dosa-dosa kita berguguran lewat sholatul awwabin. Keren banget kan? Ini tuh bener-bener cetak biru spiritual pagi yang bikin kita pasti keluar jadi pemenang tiap harinya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi emang bisa, tapi lebih ke kita mau ambil peluang ini nggak? Nah, setelah ngerti rahasia besar di balik waktu subuh dan syuruk ini, siap nggak kalian nantang diri sendiri buat ngebongkar kebiasaan lama dan upgrade pahala rutinitas pagi mulai besok? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.